Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu Anpisman 2. Di sini izinkan saya beserta rekan-rekan saya memaparkan video penjelasan tentang materi integritas ginjal dan organ lain, keseimbangan elektrolit tubuh. Sebelum memulai video penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 2201233 selaku moderator, dan rekan-rekan saya Rinda Aryudini dengan NIM 2201226, Mutiara Putri Ambil dengan NIM 2201217, Bulan dengan NIM 2201200, Aryana Najwa Nabila Suzarman dengan NIM 2201198, Siti Nuraida Harahap dengan NIM 2201232, Serpil Nuhalizah dengan NIM 2201230, Rizky Padli Putra dengan NIM 2201228. Nah, di sini ayo simak video penjelasan kami. Yang pertama itu anatomi ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting yang berfungsi untuk menyaring darah. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Pada manusia memiliki sepasang ginjal, yaitu kiri dan kanan, di mana ginjal sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Hal ini disebabkan karena adanya organ hati yang mendesak ginjal sebelah kanan. Nah, ginjal ini memiliki panjang sekitar 12-13 cm dengan memiliki ketebalan 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa, ginjal memiliki berat 140 gram. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai anatomi ginjal. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrosa tipis dan mengkilat, biasanya disebut dengan kapsula fibrosa atau truk kapsul. Ginjal melekat pada parenkim ginjal. Di luar kapsul fibrosa terdapat jaringan lemak yang bagian luarnya dibatasi oleh fascia gerota. Di antara kapsul fibrosa dan fascia gerota terdapat rongga parirenal. Di sebelah krinal ginjal terdapat kelenjar anak ginjal atau gladula adrenal atau disebut juga dengan kelenjar suprarenal yang berwarna kuning. Di sebelah posterior, ginjal dilindungi oleh berbagai otot punggung yang tebal serta tulang rusuk ke-11 dan 12. Sedangkan di sebelah anterior dilindungi oleh organ intraperitoneal. Ginjal kanan dikelilingi oleh hati, kolon, dan duodenum. Sedangkan ginjal kiri dikelilingi oleh limpa, lambung, pankreas, jejunum, dan kolon. Bisa dilihat pada gambar. Jika tidak jelas bisa lihat dengan makalah yang telah kami paparkan. Kemudian ada fisiologi dari ginjal. Mekanisme utama ginjal adalah untuk membersihkan atau menjernihkan plasma darah dan zat-zat yang tidak diinginkan oleh tubuh melalui penyaringan atau filtrasi di glomerulus. Sedangkan zat-zat yang diinginkan tubuh akan diabsorpsi di tubulus. Sedangkan mekanisme kedua ginjal adalah dengan sekresi atau prostaglandin oleh sel dinding ductus colligentes dan prostasiklin oleh arteriol dan glomerulus. Adapun fungsi dari ginjal adalah yang pertama untuk mengatur volume air di dalam tubuh. Yang kedua adalah untuk mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion. Yang ketiga untuk mengatur asam dan basa di dalam tubuh. Yang keempat adalah untuk mengekskresi sisa-sisa dari metabolisme. Yang kelima berfungsi sebagai hormonal dan metabolisme. Dan yang terakhir berfungsi sebagai pengeluaran dari zat yang beracun. Ginjal memiliki integrasi dengan organ-organ lain di dalam tubuh seperti hepar, kulit, jantung, dan juga tulang. Integrasi ginjal yang pertama adalah dengan organ hati atau kita kenal juga dengan hepar. Pada hepar, darah akan dirombak, kemudian hasil dari perombakan darah tersebut kita kenal dengan empedu, yang nantinya empedu ini akan dikeluarkan bersamaan dengan urin melalui ginjal. Ginjal di sini berperan untuk menyaring dan membuang hasil dari penyaringan darah tersebut. Yang mana apabila seseorang mengalami gangguan pada hati atau hepar, maka sel-sel jaringan hati akan digantikan dengan sel-sel yang bernama filorosis. Yang mana sel-sel filorosis ini bersifat kaku daripada sel-sel yang sehat. Selanjutnya itu ada kulit. Nah,
Kulit menjadi organ ekskresi yang berada di luar permukaan tubuh kita. Nah, pada kulit manusia memiliki sekitar 2-4 juta kelenjar keringat, di mana keringat yang dihasilkan kelenjar ini berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh dan melumasi kulit. Nah, apa sih hubungan antara ginjal dan kulit? Hubungan antara ginjal dan kulit sebagai organ tubuh yang mengeluarkan cairan, yakni apabila udara panas, maka ginjal mengeluarkan sedikit urin dan kulit mengeluarkan banyak keringat. Tentu saja itu juga terjadi pada diri kita sendiri, di mana pada suhu panas kita akan mengeluarkan banyak keringat. Sedangkan saat udara dingin itu sebaliknya, di mana ginjal akan mengeluarkan banyak urin dan kulit akan mengeluarkan sedikit keringat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan integrasi ginjal dengan organ jantung. Jantung dan ginjal saling bekerja sama untuk mengatur metabolisme tubuh. Jantung bertugas untuk memompa darah yang kaya oksigen menuju ke seluruh bagian tubuh, memastikan setiap organ dan sel serta jaringan dapat bekerja dengan normal. Selanjutnya, ginjal berfungsi untuk membuat sel darah merah, mengontrol tekanan darah, dan membuang zat-zat sisa yang berlebih ke luar tubuh. Tanpa adanya jantung, ginjal tidak mendapatkan oksigen untuk melakukan tugasnya. Tanpa adanya ginjal, jantung akan bekerja lebih keras dan dapat menyebabkan terjadinya gangguan jantung. Secara sederhana, sistem kardiovaskular ini yang bekerja dengan baik sangat penting untuk fungsi dari organ ginjal itu sendiri. Selanjutnya, integrasi ginjal dengan tulang. Tulang yang sehat akan terus tumbuh dan akan melakukan perbaikan kembali tulang, termasuk dengan proses berlangsungnya mineralisasi yang membutuhkan kehadiran hormon, vitamin D aktif, pasokan kalsium, dan fosfat yang berasal dari asupan makanan harian. Disinilah peran ginjal tampak berperan penting dalam menjaga massa dan struktur tulang yang sehat dengan menyeimbangkan kadar fosfat dan kalsium dalam darah. Ginjal yang sehat akan mengaktifkan bentuk vitamin D dari asupan makanan harian dan sinar matahari, lalu mengubahnya menjadi vitamin D aktif yang disebut dengan kalsitriol. Nah, kalsitriol ini digunakan untuk mempertahankan kadar kalsium dalam darah dan meningkatkan pembentukan tulang. Ginjal juga menghilangkan fosfat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, serta membantu menyeimbangkan kadar fosfat dan kalsium dalam darah. Dengan demikian, keterlibatan semua elemen akan membantu menjaga tulang yang kuat. Selanjutnya, keseimbangan elektrolit. Elektrolit merupakan zat yang terdisosiasi dalam cairan, dibedakan menjadi ion positif ataupun kation dan ion negatif ataupun anion. Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium dan kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium. Sedangkan anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida dan bikarbonat. Sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat. Kandungan elektrolit dalam plasma dan cairan interstisial kurang lebih sama, sehingga nilai elektrolit mencerminkan komposisi dari cairan ekstraseluler. Selanjutnya, perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh ini terjadi dalam 3 fase. Pada fase pertama, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke sistem sirkulasi. Nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan truktus gastrointestinal. Pada fase 2, cairan interstisial dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Pada fase yang ketiga, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Pembuluh darah kapiler dan membran sel merupakan membran semi-permeabel yang mampu memfilter tidak semua substansi, dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Selanjutnya, itu ada mekanisme perpindahan dari cairan dan elektrolit tubuh. Yang pertama itu ada difusi. Difusi merupakan perpindahan partikel dalam segala arah melalui larutan atau gas. Yang kedua ada filtrasi. Filtrasi merupakan proses perpindahan cairan dari kapiler ke ruang interstisial yang disebut dengan ultrafiltrasi. Yang ketiga ada osmosis. Osmosis merupakan proses difusi dari air yang disebabkan oleh perbedaan dari konsentrasinya. Nah, yang keempat ada aktif transport. Aktif transport merupakan transportasi aktif berbeda dengan transportasi pasif karena memerlukan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau yang disingkat dengan ATP.
Sistem pengaturan cairan tubuh. Dalam kondisi normal, cairan tubuh stabil dalam petaknya masing-masing. Apabila terjadi perubahan, tubuh memiliki sistem kendali atau pengaturan yang bekerja untuk mempertahankannya. Mekanisme pengaturan dilakukan melalui dua cara, yaitu kendali osmolar dan kendali non-osmolar. Nah, apa yang dimaksud dengan kendali osmolar? Kendali osmolar ini adalah mekanisme kendali yang dominan dan efektif dalam mengatur volume cairan ekstraseluler, di mana terjadi melalui sistem osmoreseptor hipotalamus, hipofisis ADH, sistem renin-angiotensin, dan aldosteron. Selanjutnya itu ada kendali non-osmolar. Mekanisme kendali ini meliputi beberapa cara, yaitu refleks atau yang disebut dengan Strix reseptor dan refleks barosreseptor. Baik, yang selanjutnya itu terapi cairan pada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama itu merupakan gangguan keseimbangan cairan tubuh. Nah, gangguan keseimbangan cairan tubuh ini contohnya itu overhidrasi, yaitu kelebihan atau intoksikasi cairan dalam tubuh. Penyebabnya ialah gangguan ekskresi air lewat ginjal. Gejala yang terjadi pada overhidrasi ini adalah sesak nafas, edema paru akut, dan gagal jantung. Nah, selanjutnya itu gangguan keseimbangan elektrolit. Yang pertama itu ada hiponatremia. Hiponatremia ini merupakan kondisi apabila kadar natrium plasma di bawah 130 mili ekivalen per liter. Jika kadarnya kurang dari 118 mg per liter, maka akan timbul gejala, yaitu kejang maupun koma. Yang kedua itu hipernatremia. Hipernatremia ini merupakan jika kadar natrium lebih dari 150 mg per liter, maka akan timbul gejala seperti perubahan mental, alergi, kejang, koma, maupun lemah. Dan yang terakhir itu hipokalemia. Hipokalemia ini merupakan kondisi apabila kadar kalium kurang dari 3,5 mg per liter yang ditandai dengan gejala perasaan lemah, otot-otot lemas, dan gangguan irama jantung. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.